Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدقن حتى يكون صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. Muttafaqun alaih. Shaimin shaimat, sambil kita beriktikaf sejenak kita renungkan ayat-ayat dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan dengan jujur. Jamaah rahimahullah, di antara tarbiyah yang luar biasa yang kita rasakan saat kita berpuasa di bulan suci Ramadan adalah tarbiyah kejujuran. Betapa tidak ibadah puasa yang kita laksanakan yang tahu hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang keluar dari rumahnya, apakah dia masih berpuasa atau tidak, mungkin kawannya tidak akan tahu dan tidak pernah akan tahu. Apakah dia betul-betul menahan haus dan laparnya, hanya Allah dan dia yang tahu. Apakah dia betul-betul menjaga panca inderanya, hanya Allah dan dia yang tahu. Maka oleh karena itu, tarbiyah Ramadan yang luar biasa, di antara sekian tarbiyah yang lainnya yang dirasakan oleh shaimin shaimat adalah tarbiyah kejujuran. Maka oleh karena itu, saking mahalnya kejujuran ini, saking luar biasanya kejujuran ketika pribadi seseorang berpuasa, maka tengoklah bagaimana Rasulullah SAW dalam sebuah sabdanya, ternyata kejujuran itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Rasul bersabda, Inna sidqa, sesungguhnya kejujuran itu adalah yahdi ilal bir, akan membawa seseorang banyak melakukan kebaikan. Maka mereka yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh kejujuran, tanpa ada yang menyuruhnya, dia akan berusaha memaksimalkan bacaan Al-Qur'annya. Karena dia jujur kepada Allah dan Rasulnya, Ramadan adalah syahrul Qur'an. Orang yang jujur ketika berpuasa, dia akan memperbanyak infak dan sedekahnya, karena dia tahu bahwa Rasul adalah paling dermawan, ajwadun nas di bulan suci Ramadan. Orang yang jujur di bulan Ramadan, dia akan berusaha menjaga panca inderanya, hanya melakukan yang baik-baik saja, dan dia berusaha untuk menahannya, tidak melakukan sesuatu yang itu akan mengurangi pahala puasanya. Mereka yang jujur di bulan suci Ramadan akan menjaga dan merawat keluarganya agar tidak bermaksiat. Mereka yang jujur di bulan Ramadan, kalaulah mereka memimpin sebuah perusahaan, kalaupun mereka bekerja di sebuah perusahaan, dia akan berusaha menjadi pribadi yang jujur.
Hatta seorang pemimpin negara sekalipun, masuknya bulan suci Ramadan akan meningkatkan kualitasnya dalam mengelola bangsa dan negaranya. Maka Rasulullah menyebutkan kejujuran itu akan melahirkan banyak kebaikan. Apakah orang memujinya, apakah orang tidak memujinya, apakah dalam keadaan dia sehat, dalam keadaan dia sakit, ketika kejujuran terpatri hadir ada di dalam dirinya, maka ketahuilah dia adalah produsen kebaikan terbanyak. Ketika seorang hamba banyak melakukan kebaikan, lihatlah sambungan hadis ini. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Bagaimana ketika Rasulullah juga memberikan kabar gembira, di bulan Ramadan pintu surga dibuka. Bagi siapa? Bagi mereka yang jujur. Ketika mereka jujur berpuasa, banyak melakukan kebaikan, maka coba tengok hadis ini dengan hadis dalam bulan suci Ramadan, dibuka pintu surga, yaitu banyak melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang luar biasa sambungan dari hadis ini adalah ketika seseorang terbiasa dengan jujur, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan predikat jujur kepada pribadi tersebut. Seluruh makhluk yang ada di bumi ini mengenal bahwa dia adalah pribadi yang jujur. Selanjutnya Rasul bersabda masih dalam hadis ini, wa innal kadhiba, berbeda dengan bohong, berbeda dengan penipu, berbeda dengan pendusta. Rasulullah menyebutkan menipu, berdusta, berbohong akan mengantarkan seseorang ilal fujur. Jadi kalau ada orang di bulan suci Ramadan banyak melakukan maksiat, banyak melakukan berbagai macam kejahatan, ketahuilah mereka berpuasa di bulan suci Ramadan tidak jujur, berarti bohong. Ada kebohongan dalam dirinya, ada penipuan dalam dirinya, sehingga bukannya kebaikan yang dia lakukan, justru semakin masuk bulan suci Ramadan, semakin banyak kezaliman dan kejahatan dilakukan akibat sifat bohong yang ada dalam dirinya. Ketika sifat bohong ini melekat pada diri seseorang, maka Rasulullah menyebutkan, wa innal fujur yahdi ilan nar. Tidak ada ranah kehidupan yang dia lalui kecuali hanya kebohongan, 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 penipuan-penipuan, menipu diri sendiri, menipu keluarganya, menipu masyarakatnya, bahkan menipu bangsa dan negaranya, menipu agamanya. Orang yang banyak penipuan dan kebohongan seperti itu, Rasulullah menyebutkan yahdi ilan nar, besar peluang orang tersebut masuk ke dalam neraka. Dan di ujung hadis ini Rasulullah menyebutkan orang yang terbiasa dengan bohong, orang yang terbiasa dengan menipu, orang yang terbiasa dengan berdusta, hatta yaktuba 'indallahi kadzaban, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan label kepada orang tersebut pendusta, hingga seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini mengenal dia pendusta. Pendusta lewat, orang akan kenal, enggak perlu diberitahukan, orang sudah tahu dia pendusta. Maka jamaah rahimakumullah, semoga nilai tarbiyah Ramadan, kejujuran bisa kita rawat. 11 bulan dia akan datang insyaallah pasca Ramadan. Lahirlah remaja-remaja yang jujur, pemuda-pemuda dan pemudi yang jujur sehingga sayang kepada orang tuanya, pelajar-pelajar yang jujur sehingga menjadi pelajar yang luar biasa untuk berbakti kepada bangsa, agama dan negaranya. Lahirlah sosok-sosok ayah dan ibu yang jujur sehingga sayang dan menjaga keluarganya. Lahirlah perusahaan-perusahaan yang jujur sehingga menghasilkan produksi yang luar biasa. Lahirlah sebuah bangsa yang jujur sehingga bukan hanya disegani oleh kawannya, hatta orang-orang
bangsa yang ada di luar negaranya pun segan kepada bangsa tersebut, sehingga bangsa tersebut menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.